Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimantara Yoga Prastia, NIM 2018-368. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu pendaluan. Hak kekayaan intelektual atau HKI dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta atau berwujud. Karya cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum apabila suatu temuan atau inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum, yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan, pertunjukan, kaset penyiaran radio, penemuan ilmiah, desain industri, dan lain-lain. HKI juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemauan intelektual manusia dan berwujud. Jadi HKI di sini melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat HKI. Yang pertama, mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuan untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis HKI. Yang pertama, hak cipta atau copyright. Yang kedua, hak kekayaan industri. Yang pertama, paten. Yang kedua, merek. Yang ketiga, rahasia dagang. Yang keempat, desain industri. Yang kelima, tata letak sirkuit terpadu. Yang keenam, perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya yaitu ada peraturan hak cipta ya. Yang pertama, hak cipta atau copyright, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, hak paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Yang ketiga, hak merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang keempat, rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima, desain industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya yaitu perlindungan varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Selanjutnya sini saya akan membahas pembahasan atau yang pertama yaitu hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Pengertian ciptaan adalah hasil
setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan atau seni dan sastra. Pendaftaran ciptaan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Pendaftaran ciptaan bukan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Untuk lebih baiknya dianjurkan pada pencipta maupun megang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya. Karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Yang selanjutnya, karya yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Yang A, buku, program komputer, pamflet, pembacaan, yaitu karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Yang B, drama, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara ucapan. Yang C, yaitu alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang D, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima atau E, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim. Saya akan melanjutkan menjelaskan yang tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh hak cipta. Yang pertama, ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, contohnya seni dan sastra. Yang B, ciptaan yang tidak orisinil. Yang C, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. Yang selanjutnya D, ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Yang E, ketentuan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Yang selanjutnya yaitu jangka waktu perlindungan hak cipta. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut memberikan selama hidup ditambah 50 tahun. Yang selanjutnya yaitu hak paten. Saya akan menjelaskan hak paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Paten. Investor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Yang selanjutnya yaitu hak merek. Yang terakhir ya, hak merek atau trademark. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata atau huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang dapat mendapatkan merek yaitu 1, perorangan, yang kedua, beberapa orang, yang ketiga, badan hukum. Fungsi merek di sini ada 3. Yang pertama, menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, sebagai jaminan atas mutu barang ya. Yang ketiga, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dari produk orang lain dan badan hukum lainnya. Sekian saya menjelaskan tadi, kurang lebihnya mohon maaf.